nu pegah so mantang yang ingin hidupnya mudah, so mantang orang yang ingin rezekinya Allah mudahkan, nyo amalan yang paling raya nu pegah le para ulama, nyo beih le sembahyang subuh. Maka ji munyo jino na orang yang laki amalan untuk mempermudahkan rezeki, tajuk ju mentang pegah beih le subuh. Jadi kan sebahagian orang kan nyo tungku nabi doa sikre mengat mudah gede lon, mengat lapang rezeki lon, mengat mudah urusan hidup lon, mengat lon baik karu suami dengan isteri, mengat lon anak-anak lon mudah hipatih pu yang lon pegah. Jadi amalan yang paling besar sebahagian para ulama berkata adalah beih leh subuh. Maka ini adalah alhamdulillah, ini semua karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beih le subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qaddimu a'malakum bid-daril akhirah تجدوا عندها فوزا ونجاح. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. Yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Islamic Center dan pengurus masjid, remaja masjid, yang kami muliakan kepada seluruh hadirin hadirah yang telah melaksanakan satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Dan yang kami cintai kepada adik-adik kami yang sudi kiranya masih menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bersama orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis: syarrul biqa' aswaquha wa khairul biqa' masajiduha. Seburuk-buruk tempat di atas permukaan bumi ini adalah pasar, dan sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Maka syukur alhamdulillah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih yaitu di dalam masjid yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seburuk-buruk tempat di atas permukaan bumi ini adalah pasar. Ada sepotong doa, ada sebuah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, barang siapa yang masuk ke pasar, man dakhala suq wa yaqra'u hadha ad-du'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
barang siapa yang masuk pasar lalu dia membaca doa ini, Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking buruknya pasar, Allah mengkhususkan doa untuk masuk pasar. Akan tetapi berapa banyak orang-orang yang telah melalaikan doa ini, padahal doa ini adalah sangat besar faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doa tersebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nyanda baca doanya sambilan getanyo tak angkat suara getanyo sunat. Jadi munyo daerah Timur Tengah, daerah khususnya di Yaman, ladu murun tengah Honda, cara nepuplung Honda yan kun, cara nepuplung Honda nekun doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat baca doanya berayuk tu. Nepegah oleh Rasulullah, so berangkaso yang kun doanya, Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Manjinokon kok le tempat faedah, kok le pahala lagi-lagi mall, lagi-lagi pasar si samping rumah. Tara-tara lewat pasar kah hantar tajid raya tu tak baca ju sira tu. Bagaimana Allah menertibkan kita, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita agar kehidupan apa? Agar kehidupan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah makna Islam. Al-Islam mengatur kehidupan kita menjadi kehidupan yang lurus, menjadi kehidupan yang selalu berjalan di atas siratul mustaqim. Dan alhamdulillah Allah memberi kesempatan kita di waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat yang bahwasanya waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ba'da subuh qabla al-isyraq. Jadi di antara subuh, di antara setelah salat fajar sampai isyraq. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'atain." Orang yang sembahyang 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat fajar. Wa jalasa, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai isyraq, terbit matahari. Wa shalla rak'atain, kemudian dia lalu salat 2 rakaat, yaitu sunat isyraq. Nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so yang puput menan Allah akan memberi pahala kepada orangnya, yaitu seperti pahala haji dan umrah. Seperti haji dan umrah taman nepegah oleh Rasulullah, yaitu pahala haji dan umrah yang sempurna. Maka ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya pada subuhnya, pada uronya, terlebih-lebih adalah uro Jumat. Nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah fa inni uballaghu wa asma'u wa yudha'afu fihi sadaqah." Nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa aktsirus salata, perbanyakkan olehmu berselawat kepadaku. Nepegah oleh Rasulullah, fa inni, maka karena bahwa sesungguhnya aku tersampai selawat itu dan aku mendengarkan orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nepegah oleh Rasulullah lah urangnya seorang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang bersedekah nya Allah akan melipat gandakan sedekah orang tersebut.
Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Makna Allah berselawat kepadanya 10 kali, Allah memberi rahmat kepadanya. Orang yang rezekinya sempit, Allah lapangkan. Orang yang hidupnya susah, Allah mudahkan. Orang yang hatinya sumpek, Allah bukakan hatinya, Allah terangkan hatinya. Itulah faedah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah semua karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal waktu, hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah menyebutkan, waktu yang paling bagus, waktu yang afdal adalah waktu di antara subuh sampai isyraq. Jadi ini adalah waktu pemberian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu Allah melampangkan rezeki. Ini adalah waktu para malaikat Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga watanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam najak rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi watanya najak rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nakalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra tengah berbaring, mungkin balih nak sembahyang, lelah beliau ataupun lagi, yang jelas beliau itu lagi berbaring di atas tempat tidur. Napegah oleh Rasulullah, "Qumi, bangunlah." Napegah oleh Rasulullah, "Bedah." Nyo adalah wate tengah para malaikat Allah Subhanahu wa taala ne bagi-bagi rezeki kepada hamba-hamba Allah. Maka ne pegah so mantang yang ingin hidupnya mudah, so mantang orang yang ingin rezekinya Allah mudahkan, nyo amalan yang paling raya ne pegah le para ulama, nyo beih le sembahyang subuh. Maka munyo jino na urang yang laki amalan untuk mempermudahkan rezeki, tajuk je mentang begah ben le subuh. Jadi kan sebahagian orang kan nyo tungku nabi doa sikre mengat mudah kedai lon, mengat lapang rezeki lon, mengat mudah urusan hidup lon, mengat lon baik karu suami dengan isteri, mengat lon anak-anak lon mudah hipatih pu yang lon pegah. Jadi amalan yang paling besar sebahagian para ulama berkata adalah be'ih subuh. Maka ini adalah alhamdulillah, ini semua karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi be'ih subuh. Terlebih-lebih para santriwan, orang yang subuh nyo adalah orang yang batat hati. Orang yang batat hati. Maknanya apa? Salah satu penyebab penyakit hati, timbul penyakit hati adalah subuh. Maka tak pegah yang gak-gak, tak pegah unun, tetap uwi gesek. Tak pegah yang gak seolah-olah yang dengar bro. Bahkan penyebab penyakit hati, penyakit buruk hati selalu dilakukan. Bahkan pegah oleh para ulama, pegah walaupun beribu-beribu penyakit, maksudnya penyakit patutnya serbebah penyakit pegah, tetap yang leh sebuah hanjit yang leh sebuah hanjit walaupun pada diri kita serbebah penyakit, man pulang katanya sehat badan, si katruk jin masa katanya le tak semayang subuh si tengah terlaju. Maka pegah oleh para ulama, jagalah waktu ba'dal fajr, setelah salat subuh. Nepegah oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, nepegah man jino katanya, kalau sia-sia umur katanya
umur kita telah banyak sia-sia kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya lalai hendak pergunakan waktu-waktu kita kepada waktu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kipat katanya orangnya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin memanfaatkan waktu kita sekarang. Nyokiban cara nepegah oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sudi kiranya sepantasnya sepatutnya kepada kita umat Islam menjaga 4 waktu. Bahawa yang katanya harus terjaga. Yang pertama adalah waktu qabla al-fajr, yaitu waktu sebelum subuh. Jadi waktu sebelum subuh walaupun sedikit, mesti kadar 10 menit, yang katanya wajib terjaga waktu segala subuh. Nepegah oleh para awliya wa salihin, tidak bisa seseorang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang tersebut wali min awliya illah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bangun malam qiyamul lail. Jadi han akan urung nyanjut kekasih Allah Subhanahu wa taala nyo menyahana dijaga waktu segala subuh. Walaupun sedikit nepegah oleh para ulama, walaupun 10 menit, 5 menit segala sembahyang subuh, nyo harus kita nyo perhatikan, harus kita nyo latih, harus kita nyo selalu menjaganya waktu segala subuh. Bahkan nepegala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu sebelum subuh adalah waktu mustajabah, waktu Allah terima doa para hamba-hambanya. Dan nepegahlah menya urung awai, menya urung-urung zaman katanya nyan menya anak min segala subuh sik kana cutin. No cutin ke apa? Mengak jaga sehingga terbiasa sampai raya selalu menjaga waktu qiyamul lail. Nyamban dakalan didikan urung-urung syik katanya zaman. Jadi saking peduli urungnya begah budah juga anak mit beber kena umur 5 tahun. Nebegah budak-budak main sehingga pupu yang ibu terserah. Yang penting sebelum subuh sudah bangun kita. Itu waktu yang pertama. Yang kedua adalah waktu ba'dal fajr, yaitu yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, yaitu waktu setelah salat subuh. Sebagaimana kita telah menjelaskan sedikit tadi, apa hikmah fadilah kita menjaga waktu ba'da subuh, waktu setelah salat subuh. Nebega orang yang jaga waktu subuh nyo akan perluas rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waktu qabla al-maghrib, yaitu waktu sebelum masuk waktu salat maghrib. Jadi gedanya harus tak perhatikan baik gaduh segala maghrib gedanya lalai bab pasai. Segala maghrib gedanya hanampu hal-hal yang gedanya pubut hana berfaedah kepada agama. Nyo hati-hati, dijaga, diperhatikan waktu sebelum maghrib. Nebegah waktu sebelum maghrib juga ini adalah waktu Allah mempermudah rezeki hambanya. Menpak beda waktu subuh dengan waktu segala maghrib. Nepegah oleh para ulama, para awliya, waktu ba'dal fajr, waktu setelah subuh, Allah membagikan rezeki hissi, yaitu membagikan rezeki yang nyata. Lagi contoh pun Allah nak beri harta katanya, Allah nak permudah katanya berempak belanja, Allah nak beri harta yang berbentuk hissi, yang berbentuk harta. Nyan urang menjaga waktu setelah salat subuh. Sedangkan orang yang menjaga waktu qablal maghrib, waktu sebelum maghrib, Allah juga mempermudahkan rezeki. Rezeki apa? Rezeki maknawi. Maksudnya rezeki maknawi adalah rezeki yang tidak nampak. Contohnya Allah memberi kesehatan kepada kita, Allah membersihkan hati kita daripada penyakit dengki, iri, hasud, fitnah dan sebagainya yang penyakit hati. Jadi makanya nepegah waktu antara ba'dal asar dengan qablal maghrib, waktu di antara asar dan segala maghrib nyonekeun waktu rauhaniyah, waktu rohah. Jadi maknanya apa?
inan le uban untuk mendidik jiwa kedanyo, mendidik hati kedanyo. Maka ji menyo urang awai para ulama-ulama tasawuf nyo le solat asar, nyo ne baca kitab yang berhubungan mendidik hati. Pakon karena wadanya adalah tengah-tengah pintu hati kedanyo. Tengah pintu hati kedanyo. Jadi wadai tak pegah tentang hal-hal yang menyangkut tentang akhlak, yang mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela, nyo mudah diterima. Maka ji menyala asa dalam segi orang penuntut ilmu, anak-anak daya hana belajar ilmu matematik uringan. Tapi nak belajar ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya mudah dicerna dan dipahami oleh santri yang di dalam daya. Jadi waktu yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah waktu bainal maghrib wal isya. Jadi waktu salat maghrib dan sebelum salat isya. Nyon pegah lai Sayyidina Sultanul Mala Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Segaf. Nyo adalah al-waktu kanzun min kunuz. Ini adalah waktu daripada harta karun Allah Subhanahu wa taala. So mantang yang menjaga waktu di antara maghrib dan isya, nyo urun tersebut urun yang akan berempat harta karun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu maghrib dan isya-nyo menyo urang jamun bahkan sampai inohat. Nyo hana urang puha gede. Syit memang didikan ketanyo urang Islam syit menan. Meng ketanyo menan tablet kalau lagi orang gro ketanyo. Kalau lagi dunia ketanyo. Itulah tugas kita. Tugas kita apa? Ayo mengajak kebaikan umat Islam. Tanyo baik galak taman syurga sidra tu. Bahkan orang bungih lom. Tengah orang pegak kebaikan bungih. Ada aja ji baik taman syurga bahlung mentang. La. Al-Islam rahmatul lil alamin. Islamnya adalah membawa rahmat kepada seluruh alamnya. Lat batat kaya batai katanya mandum tak sayang. Pemenyan hewan mentang giu sayang, apalagi manusia. Yang dipegah oleh Rasulullah, al-Islamu kal jasadi wahid. Jadi Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Jadi ayo saudara-saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mengajak saudara-saudara kita ke dalam jalan kebaikan. Jadi waktu di antara maghrib dan isya nyo adalah waktu yang sangat diperhatikan oleh para aulia dan urun-urun soleh, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita nyo pegah buno yang bahawa nyo adalah harta karun daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyo hana urang yang puha gede di antara waktunya. Jadi pajan sik puha gede le salat isya ande. Kena kita nyo jamun nyo sabe le sembahyang maghrib nyo tetap jabut. Hana islah pokok ji le sembahyang maghrib wajib debit dari rumah. Hana islah dalam rumah. Kiban dedekan orang lain. Nya tinggal mandum. Lun yakin kepada orang syik lun mandum yang berhadir di tempat yang mulianya, lun yakin tinggal masa-masanya. Jadi ngai jakrong tikre ngentah remaja, nyo asai le maghrib wajib debit kedeh balai. Nyo makna ji urang awai, urang soleh, para aulia Allah sangat memperhatikan watai-watai yang mustajabah. Dan pegah di dalam kitab watainya terbagi dua. Na watai mustajabah, na watai ghairu mustajabah. Na watai yang terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala, na watai yang hana terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan nujuk buno, kan nujuk kunci-kunci. Jadi kalau nujuk atur oleh para ulama, para aulia, dah watai yang harus kita jaga. Kalau dah sebutkan menoput bah, yaitu watai yang terakhir adalah watai di antara maghrib dan isya. Nepegah oleh para aulia, menyo kamonyo lebih god itampa kamu pok ipoh kamonyo di antara watai maghrib dan isya daripada yak pegah masalah dunia ini. Jadi belean yak mekat, belean yak muet-muet di tengah jalan waktu di antara maghrib dan isya, nyo ipegah masalah dunia mentang, nyo nepegah le para aulia lebih god icok balok ju ikok long tiga. Coba kita perhatikan. Coba kita ketuk hati sanubari kita, bagaimana para aulia, orang soleh, para ulama menjaga watai orangnya. Man so tak ikut jino. So tak ikut. Man la yakunu syekhu syaitan.
urangnya hana gure urangnya syaitan. Jadi kita yang nak gure, kita yang peturi ta yang hak ta yang batil, nak peturi ta yang betul ta yang salah, ta yang haram ta yang halal. Kita yang tak turi mandu matanya. Nak pega al ilmu bila amal junun pega. Ilmu yang kita dapatkan tapi kita tidak beramal itu adalah orang gila. Ubat kanai ke? Tapi hijab kau urung pungo. Jadi alhamdulillah ini adalah semua karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pegahsit al-amal bila ilm la yakun. Gedanyo tak puput amalan tapi hana ilmu gedanyo. Nyohan akan pernah sampai. Han akan pernah sampai kepada tujuan. Jadi hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad, nebegah sudi kiranya kepada umat Islam menjaga 4 waktu ini. Barang siapa yang menjaga 4 waktu ini, Allah akan mempermudahkan segala urusannya. Allah akan memperluas rezekinya. Mudah-mudahan Allah memilih kita di kalangan hamba-hamba yang mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Getanya uranyo ka berempat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nepegah makna al-hidayah sulukut tariq ilal matlub, satu jalan kepada tujuan. Getanya ka tujuan getanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu tu yang getanya sabah tu yang getanya harus raih untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di pagi ini. Apa? Taufik khalqun qudratit ta'ati 'alal 'abd, yaitu satu kuasa kesanggupan kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berempat hidayah Allah kalau mendentai berempat taufik Allah Subhanahu wa taala. Getanya orangnya ka berempat hidayah tapi dia tak debit dari masjid, kadang dah debit dari masjid anam dah depu pipu kaki unen dah debit buka kiwi. Itulah pengamalan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Jadi untuk kita mendapatkan kehasilan yaitu harus dibarengi dengan amal. Jino tak debit nyo kalian rogoro baik kalian go. Nyo tak debit untuk dari masjid, pu tak debit ngaki wi, pu tak debit ngaki unen. Nyo gedanyo hanale jino. Hanale tak perhatikan. Hanale tak perhatikan hal-hal yang memang hal itu kecil. Nyo doa dalam masjid ke anak min bandung. Gero dah nak takun. Doa tebit masjid ke anak min dah hafal. Kira dah nak praktek. Jadi hal-hal yang kecil mari kita peduli kaum hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah tutup, Allah tidak menampakkan di mana perbuatan yang baik, yaitu terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya nyo yang dapat lun sampaikan. Apabila nak kata-kata lun tuan kurang berkenan ataupun salah, nyo tunggu-tunggu harap perbaiki. Dan terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada abang-abang kamu, kepada orang tua kamu yang telah memberi sedikit waktu untuk menyampaikannya. Nyo adalah semua daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, sungguh katanya tidak dapat bertatap muka, katanya taduk di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jazakumullah khair, syukran kepada Imam Buno kalian baca surat sajadah. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa, katanya dapat sujud sajadah lalu dipegah oleh Rasulullah so mentang sembahyang lalu dia itu sujud sajadah. Nyo Allah akan ampun seluruh dosa katanya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah katanya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa katanya yang telah lalu dan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.